tidak merasa tenang di dalam penjara, sebagaimana orang yang kalau udah di dalam penjara, yang udah ditentukan pada hari-hari tertentu dia akan menghadapi satu pengadilan, di mana hakim akan memutuskan satu di antara dua. Dia dimaafkan dari kesalahannya dan dinyatakan bebas, atau dia tadi itu dimaafkan dengan syarat-syarat tertentu, atau justru dia akan menghadapi eksekusi mati. Maka tentunya orang yang demikian keadaannya selalu dalam keadaan gelisah di dalam penjara, karena dia berpikir apa yang akan menjadi keputusan hakim. Kalau dia dimaafkan, dia bebas, dia senang, dan itu harapannya selalu berdoa itu. Kalau dia dimaafkan dengan bersyarat, dia pun tidak bisa tenang. Kenapa? Belum tentu dia dapat melaksanakan syarat-syarat itu. Kalaupun dia divonis eksekusi mati, dia pun akan ketakutan. Dia berharap bebas. Begitu juga kita dalam penjara sementara, yang sebentar lagi ini dari dunia kita keluar akan menghadapi pengadilan Allah, diadili langsung oleh ahkamul hakimin. Keputusannya kita dimaafkan kesalahannya, kita diampuni berarti dosa kita, atau diampuni dengan syarat-syarat tertentu setelah dihisab, bahkan mungkin setelah diazab, atau mungkin tidak dimaafkan sama sekali sehingga masuk ke neraka Allah Subhanahu wa ta'ala untuk disiksa. Keadaan yang demikian ini menggambarkan bagi orang yang beriman di dalam penjara dunia ini selalu dia berharap bebas, selamat daripada eksekusi masuk neraka. Selalu dia berharap dia dimaafkan kesalahannya. Mana mungkin kalau ada orang akan menghadapi keputusan eksekusi, vonis mati atau bebas, dia nafsu makan, dia tidur nyenyak, dia masih banyak tertawa, dia mungkin selalu menghadap kiblat, mengangkat tangannya, berdoa, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, dan seterusnya. Demikian juga mana mungkin orang yang beriman akan tenang di atas dunia, yang sebentar lagi dia akan menghadapi pengadilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Satu di antara dua ditempatkan di surga, atau dia disiksa di dalam neraka. Itulah keadaan orang mukmin di atas dunia, bagaikan dia di dalam penjara, kata Nabi SAW. Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad, beliau berkata, wa ma hadhihi dunya bidari iqamatin wa ma hiya illa kattariqi ila al-watan wa ma dunya illa jannatun liman ittaqa wa narun liman wa ma daru illa jannatun liman ittaqa wa narun liman lam yattaqillaha fasma'an. Dunia ini adalah bukan tempat tinggal. Ini adalah daerah yang harus kita lalui untuk menuju tujuan.
Kabarnya kita sekarang di Pasuruan mau ke Surabaya. Tujuan kita kota Surabaya. Kita melalui Bangil, Gempol, Porong, Sidoarjo. Tempat tujuan kita Surabaya. Adapun Bangil itu adalah jalannya saja yang harus kita lalui. Kita juga demikian dalam kehidupan ini. Tujuan kita adalah kebahagiaan akhirat. Dunia ini adalah bangilnya yang harus kita lalui. Karena bukan di sini kita akan tinggal. Di Surabaya kita akan tinggal, bukan di bangilnya. Begitu juga bukan di dunia kita akan tinggal. Nanti di akhirat kita akan tinggal untuk selama-lamanya. Di sana itu ada 2 tempat. Kalau di Surabaya macam-macam. Ada Ampel, ada Perak, ada Darmo. Kalau ada di akhirat ada 2 tempatnya. Surga bagi orang yang bertakwa, neraka bagi orang yang bermaksiat. Karena itu perhatikan ini semuanya. Ke tempat yang mana yang kamu akan tuju. Jalurnya udah ada. Jalur ke surga taat kepada Allah dan Rasul. Jalur ke neraka ya maksiat kepada Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa jannatul kafir, dunia ini ibarat surga bagi orang yang kafir. Karena itu orang yang kafir itu akan dia merasa bingung kalau dinyatakan harus keluar dari dunia ini. Dia merasa ketakutan, dia udah dalam surga. Kepuasan nafsu, harta yang berlimpah, mungkin rumah yang megah, uang yang banyak, istri yang cantik. Ketika dia dinyatakan harus keluar dengan kematian, dia akan protes. Tapi apa kekuatan protes untuk menghindar daripada takdir Allah Subhanahu wa ta'ala? Di situ orang-orang yang kafir keluar dari dunia dalam keadaan betul-betul terpaksa, dalam keadaan tidak senang hati, karena ibarat dia diusir daripada surganya dan dia digiring ke neraka hakiki nantinya. Naudzubillah min dzalik. Nah, di sini sikap orang yang beriman di atas dunia harus selalu berharap untuk keselamatan. Selalu dia dirindung dalam keprihatinan dirinya antara dimaafkan oleh Allah atau dia menjadi orang disiksa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sama dengan orang yang di dalam penjara. Dia akan bersikap tawadhu sebagaimana orang yang di penjara tadi itu dalam keadaan ketakutan. Apabila dinasihati dia akan menerima itu nasihat, apabila dibimbing dia akan menerima itu bimbingan. Begitulah orang yang beriman di atas dunia yang ibarat penjaranya. Kalau dinasihati, kalau dibimbing dengan Nabi, dengan orang-orang yang saleh, dia akan mengikuti itu bimbingan. Dia akan manut, dia akan ikut, dia akan punya perasaan tawadhu. Mana mungkin orang yang akan divonis besok dia akan dalam keadaan sombong, jalannya petetak-petetek. Mungkin dia akan dalam keadaan pucat, gemeteran, menangis selalu. Begitulah orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di atas dunia tadi ini. Sebenarnya manusia itu apa sih bedanya dengan kuda itu? Manusia itu dengan binatang ini hanya satu garis saja sebenarnya perbedaannya. Perbedaannya kita ini dengan binatang, Allah kasih kita akal untuk berpikir, binatang tidak. Itu aja. Asalnya sih sama, dari air. Kehidupannya sih hampir sama. Di perutnya juga kotoran.
Malah kotorannya manusia lebih dahsyat daripada kotorannya kuda. Akhirnya pun juga sama, akan menjadi bangkai yang menjijikkan. Sama aja sebenarnya. Akal aja yang membedakan satu garis kita ini dengan binatang, nggak lebih daripada itu. Karena itu manusia yang tidak tawadhu, manusia yang tidak menggunakan akalnya, masih tetap bermaksiat, masih dia berperasaan sombong, masih nggak beres akhlaknya, maka martabatnya bisa lebih turun daripada binatang. Sama aja, asalnya mani. Mani itu terdiri daripada cacing-cacing yang ada di dalamnya. Pantaskah orang yang asalnya dari cacing itu membanggakan dirinya? Kamu bukan dari emas asalnya. Mani yang apabila kena baju kamu sendiri jijik kamu. Karena itu jadilah orang yang tawadhu. Gak perlu kita sombong di atas dunia, terutama tawadhu kepada Allah. Rendahkan diri kamu kepada Allah, jangan kamu angkat, kamu busungkan dada kamu angkat kepala kamu. Perintahnya Allah gak kamu patuhi, gak kamu ikuti. Orang yang demikian ini yang dikatakan innallaha la yuhibbul mustakbirin. Allah itu gak senang dengan orang-orang yang bersikap berlagak sombong dari itu. Mudah-mudahan insyaallah kita jadikan orang yang tawadhu kepada Allah, tahu diri, takut kepada Allah selalu, dan berharap keselamatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam.